Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Desriani, Bu. Di sini saya akan menjelaskan laporan hasil keluaran individu saya dalam fase gerontik pada Nyonya R dengan glaukoma. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengkajian diawali dengan nama ini Nyonya R, umur 60 tahun, agama Islam. Keluhan utama yang pertama yaitu klien keadaan bed rest dengan nyeri pada orbita dextra. Nyeri ini dirasakan saat ditekan. Kemudian riwayat kesehatan dahulu, klien mengatakan mengeluh kabur padahal sudah memakai kacamata -3. Nah, klien juga mengatakan 2 bulan yang lalu klien pernah menderita tiroid. Baiklah, pada pengkajian yang dilakukan dari hasil pemeriksaan yang pertama pada nutrisi, klien di sini mengatakan sering mual dan muntah. Kemudian pada pengkajian kenyamanan dan keamanan, klien sering merasakan nyeri itu secara tiba-tiba saat melakukan pergerakan. Nah, selanjutnya pada pengkajian persepsi dan kognitif. Nah, di sini klien mengatakan mengalami gangguan penglihatan yang dirasakan padahal klien sudah memakai kacamata -3. Klien juga mengatakan adanya gangguan penglihatan atau kabur tidak jelas dan sulit dalam menentukan atau memfokuskan kerja dengan dekat. Nah, dari komunikasi juga klien di sini mengalami kesulitan, yaitu adanya gangguan penglihatan sehingga klien kesulitan dalam memfokuskan sesuatu yang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, riwayat pingsan, nyeri, kejang atau sakit kepala. Nah, di sini berdasarkan hasil pengkajian, klien mengatakan nyeri secara tiba-tiba, secara berat dan adanya sakit kepala. Selanjutnya pada pengkajian pola persepsi diri, di sini klien mengatakan tidak tahu bahwa klien mengalami glaukoma. Nah, di sini klien juga mengatakan mendengar sesuatu informasi dari orang-orang lain bahwa glaukoma itu akan mengalami kebutaan. Nah, jadi di sini klien merasa cemas akan penyakitnya dan klien takut akan penyakitnya karena mendengar dari informasi orang-orang kalau penyakit glaukoma ini akan mengakibatkan kebutaan. Nah, di sini kita akan mengangkat munculnya masalah yaitu ansietas berhubungan dengan status kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang selanjutnya yaitu keamanan dan proteksi. Nah, berdasarkan hasil pengkajian fisik yang didapatkan bahwa data yang didapatkan tekanan darah 150/100 mm raksa, kemudian didapatkan nadi yaitu 80 kali per menit dengan respiratory rate-nya 20 kali per menit dan suhunya 30 derajat Celcius. Baiklah, pada pengkajian ekstremitas, di sini keluhan klien ini yaitu klien saat ini sedang bed rest dengan keluhan orbita dextra, nyeri saat ditekan. Kemudian masalah yang muncul yaitu nyeri akut. Nah, dari pemeriksaan penunjang, klien sudah melakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis mata yang dilakukan pemeriksaan oftalmoskop, tonometri dan ukur lapang pandang. Baiklah, dari data tersebut maka masalah keperawatan yang diangkat yang pertama ada nyeri akut, kemudian gangguan sensori persepsi yaitu penglihatan dan ansietas. Nah, kemudian diagnosa keperawatannya yang pertama ada nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis, kemudian gangguan sensori persepsi yaitu penglihatan berhubungan dengan perubahan resepsi transmisi dan integrasi dari sensori. Kemudian yang terakhir ada ansietas berhubungan dengan status kesehatan. Nah, di sini kita akan memprioritaskan masalah tersebut. Yang pertama ada nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Kemudian yang kedua ada gangguan sensori persepsi berhubungan dengan perubahan sensori, kemudian resepsi, transmisi, dan integrasi dari persepsi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada ansietas berhubungan dengan status kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisa masalah dari keperawatan tersebut. Yang pertama ada data subjektifnya, yaitu klien mengatakan orbita nyeri saat ditekan, kemudian klien tanpa bed rest,
dari data subjektifnya yaitu tekan darah 150 per 100 mm air raksa, kemudian ada nadi 80 kali per menit dengan respiratory rate 20 kali per menit dan suhu 30 derajat Celcius. Nah, etiologi dari masalah tersebut yang pertama yaitu usia. Biasanya glaukoma ini terjadi pada usia 40 tahun ke atas, kemudian adanya penyakit bawaan, kemudian ada trauma mata sebelumnya. Dari etiologi tersebut terjadinya obstruksi jaringan trabekuler. Nah, dari obstruksi tersebut terjadi penyumbatan akan menghambat pengaliran cairan aqueous. Dari terhambatnya pengeluaran cairan aqueous tersebut akan meningkatkan tekanan intraokuler. Nah, peningkatan tersebut akan mengakibatkan glaukoma. Nah, glaukoma ini sendiri biasanya ditandai dengan nyeri tekan pada mata yang menyebabkan masalah keperawatan yaitu nyeri akut. Nah, yang selanjutnya yaitu data subjektifnya. Klien mengatakan penglihatannya kabur, kemudian padahal sudah menggunakan kacamata -3. Nah, klien juga mengatakan adanya gangguan penglihatan atau kabur seperti kegelapan atau bisa disebut dengan katarak. Nah, dari data objektifnya yaitu klien tampak pada daerah mata tampak kecoklatan, kemudian mata tampak berair, kemudian pupil dari mata tersebut menyempit. Nah, hal itu terjadi karena obstruksi jaringan trabekular itu menghambat pengeluaran cairan aqueous. Nah, penghambatan tersebut akan meningkatkan tekanan intraokuler yang menyebabkan gangguan pada saraf optik. Nah, dari saraf optik itu biasa adanya diagnosa yaitu glaukoma dengan perubahan penglihatan perifer yang akan memunculkan masalah yaitu gangguan persepsi sensori dari penglihatan klien tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ansietas. Nah, ansietas ini diawali dengan data subjektifnya yaitu yang pertama, klien mengatakan nyeri pada sekitar mata, kemudian klien tidak mengetahui bahwa klien sudah memiliki penyakit glaukoma tersebut. Klien juga mengatakan klien mendengar informasi dari orang-orang bahwa penyakit glaukoma ini akan berujung pada kebutaan. Jadi klien di sini merasa cemas, kemudian takut akan penyakitnya tersebut, sehingga muncullah diagnosa yaitu ansietas berhubungan dengan status kesehatan. Nah, baiklah, sekarang saya akan menjelaskan intervensi keperawatan yang sudah diberikan. Yang pertama, diagnosa pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan nyeri dapat berkurang dengan kriteria hasil. Dengan kriteria hasil yang pertama ada nyeri berkurang, kemudian klien dapat mengontrol nyeri dan skala nyeri yang berkurang. Nah, intervensi yang diberikan yang pertama adalah identifikasi PQRST dari nyeri, kemudian identifikasi respon nyeri nonverbal, memberikan teknik nonfarmakologi yaitu dengan teknik nafas dalam, kemudian mengenali gejala-gejala dari nyeri, yang terakhir yaitu melaporkan hasil nyeri, melaporkan nyeri yang sudah terkontrol. Nah, untuk rasionalismenya, yang pertama itu identifikasi itu untuk memudahkan dalam mengidentifikasi nyeri klien. Kemudian untuk mengetahui respon nonverbal dan untuk mengurangi nyeri dengan teknik nonfarmakologi yaitu dengan teknik nafas dalam. Nah, untuk mengetahui gejala nyeri ini yang ditimbulkan dan adanya nyeri yang dapat dikontrol. Nah, selanjutnya yaitu diagnosa yang kedua yaitu gangguan sensori persepsi penglihatan berhubungan dengan perubahan resepsi, transmisi, dan integrasi sensori. Nah, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan gangguan tersebut dapat berkurang. Dengan kriteria hasil yaitu 1. Meneteskan obat mata secara mandiri, kemudian klien tampak kooperatif
dan tidak adanya visus yang berlebihan. Nah, intervensi yang diberikan yang pertama yaitu kaji dan catat ketajaman penglihatan. Kemudian yang kedua ada kaji tingkat deskripsi fungsional terhadap penglihatan dan perawatan. Kemudian sesuaikan dengan lingkungan yang bersama klien. Kemudian kaji jumlah jam, tipe dan rangsangan yang ditimbulkan. Kemudian yang kelima ada observasi tanda-tanda vital. Yang selanjutnya yaitu ansietas berhubungan dengan status kesehatan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan kecemasan dapat berkurang dengan kriteria hasilnya. Yang pertama ada kecemasan berkurang, kemudian mengontrol kecemasan. Di sini klien dapat mengontrol kecemasan, kemudian ada relaksasi. Nah, intervensi yang kita berikan yang pertama adalah gunakan pendekatan yang menyenangkan. Kemudian nyatakan dengan jelas perasaan klien terhadap harapan dan perasaan klien. Kemudian dorong keluarga untuk mengenali masalah serta memberikan rasa nyaman terhadap klien. Kemudian identifikasi tingkat kecemasan klien, dan yang terakhir dorong klien untuk mengungkapkan perasaannya.